Bro Bernard. Ini kan kita kemarin berharap indeks harga saham gabungan kita di Santa Claus Rally itu bisa tembus di atas level 7.000 gitu ya. Tetapi ternyata ditutup di level 6.800 dan secara year to date kita menguat 4%. Nah, tanggapannya seperti apa? Apakah ini hal yang cukup baik untuk mengakhiri tahun karena makin ada potensial upside yang cukup tinggi, atau sebenarnya ada hal lain begitu yang diperhatikan oleh para investor? Silakan. Oke, jadi mengenai bulan Desember lalu, Iya. memang ini menjadi bulan Desember yang berbeda ya dibandingkan dengan bulan Desember yang lalu, di mana dari tahun 2021 sampai tahun 2001, Mhm. maksudnya dari 2001 sampai 2021, IHSG selalu berada di zona hijau pada bulan Desember. Akan tapi di bulan Desember kan mulai bulan cukup signifikan di angka 3,26%. Apakah yang menyebabkan hal tersebut? Nah, yang pertama kita adalah kaitannya mengenai inflasi Amerika Serikat yang walaupun sudah mengalami penurunan dibandingkan bulan November, akan tetapi masih di atas ekspektasi dari Federal Reserve atau The Fed. Nah, oleh karena itu mengakibatkan The Fed masih terus meningkatkan kebijakannya untuk menaikkan suku bunga. Sehingga kebijakan di Amerika Serikat suku bunga dinaikkan menjadi Mhm. 4,25%, yang mana ini mengakibatkan banyak investor yang melakukan aktivitas switching atau perpindahan aset dari saham, taking profit dari saham, ke instrumen lainnya yang lebih secure atau lebih aman. Seperti contohnya adalah time Mhm. deposit ataupun obligasi. Selain itu, yang kedua yang bisa kita perhatikan dari market regional Asia, di mana di China sana lockdown udah mulai dilonggarkan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya investor mulai percaya nih, wah, ekonomi di China ini akan membaik jika kebijakan lockdown tidak akan seketat periode atau masa sebelumnya. Sehingga pada waktu itu, di mana Hang Seng PI-nya masih di kisaran PI 11 dengan Mhm. IHSG PI-nya di kisaran PI 14, banyak yang mengalihkan dananya dari Indonesia ke market lain, yaitu Hang Seng yang mengalami peningkatan cukup signifikan pada akhir bulan Desember yang diakibatkan oleh kepercayaan investor mulai pulih setelah Mhm. kebijakan lockdown Mhm. yang akan dikeluarkan di sana. Oleh karena itu, aktivitas sell off asing Mhm. terlihat di IHSG di bulan Desember yang mengakibatkan IHSG penurunan di angka minus Mhm. 3,26%. Akan tetapi ini menjadi news buat investor di bulan Januari karena Januari ini berarti IHSG low base Mhm. istilahnya, sehingga ini menjadi peluang opportunity buat kita untuk melakukan aktivitas akumulasi di masa low base ini sehingga bisa Mhm. mengoptimalkan cuan kita. Tetapi sekali lagi, ancaman resesi masih melanda berbagai belahan dunia. Karena inflasi yang cukup tinggi, beberapa negara sudah mengalami resesi. Sehingga jika negara-negara asing mengalami resesi, kecenderungannya apa? Kecenderungannya mereka akan take profit dari saham Mhm. dipindahkan ke safe haven asset. Termasuk instrumen saham di negara berkembang seperti Indonesia. Walaupun potensi resesi Indonesia cukup minim. Saham retail profit pindah yang lebih aman, asing mengamankan diri. Nah, nanti ini ada potensi resesi mungkin di kisaran area Q1 Mhm. akhir atau Q2 nih. Banyak yang prediksikan tersebut. Nah, oleh karena itu Mhm. saat ini kalau teman-teman mau trading, trading lakukan dengan strategi Mhm. swing trading dengan stop loss yang ketat. Itu yang menjadi catatan saya. Iya. Dan untuk IHSG sendiri, IHSG di tanggal 27 Desember kemarin dia breakout dengan pola Mhm. ascending triangle. Dan tentu saja ini menjadi area support baru, area breakoutnya kemarin, yaitu di area 6840 hingga area moving average 20 di kisaran area 6815. Nah, ini dekat area support. Saya udah Mhm. call di acara Bisikan Bernard bahwa 2 hari ini ketika menyentuh area tersebut kita bisa melakukan akumulasi, dan hari ini IHSG pun mengalami kenaikan cukup signifikan di angka 0,55%. Tetapi dia baru confirm akan kembali masuk ke fase uptrendnya jika dia berhasil menembus area moving average 50 sekaligus Mhm. berpotensi breakout dengan pola cup and handle jika dia breakout di area 6.953. Nah, ini 6.953 ini angka krusial, dan jika dia bisa breakout ke area tersebut, ada potensi dia menguji area moving average 100 di area 7.027
dan nextnya berpotensi di angka 7125. Akan tapi sekali lagi, potensi resesi masih melanda berbagai belahan dunia, sehingga pembatasan risiko atau stop loss serta money Hmm. management itu penting dilakukan oleh para Oke. investor. Begitu, Daniel. 6953 ya, ini level krusial yang perlu diperhatikan oleh para cuan troopers. Sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol market ini, Bro Bernard, ini di kolom komentar rame nih banyak yang nanyain. Ini kalau mau ngelihat bisikan Bernard atau mau dengerin info-info dari Bro Bernard nih sekarang kemana nih? Karena katanya kan saham pagi udah nggak ada gitu, diganti dengan bisikan Bernard. Nah ini gimana ini Bro kalau mau dengerin? Nah, buat rekan-rekan sekarang, teman-teman bisa join Clubhouse Bernard Wijaya 17 atau Twitter Bernard Wijaya 17, di mana sebenarnya ini hanya Mhm. rebranding aja, supaya kita lebih semangat lagi untuk memulai tahun 2023 ini. Nah, that's why teman-teman bisa follow Clubhouse saya atau Twitter saya, dan saya akan standby di jam 8.35 sampai dengan jam 8.55 untuk menemani rekan-rekan semua untuk memberikan tips mengenai market maupun stock pick pilihan yang udah saya olah bersama dengan tim. Mantap. Begitu, Daniel. Berarti ini programnya bukan dihilangkan ya, teman-teman cuan troopers, hanya rebranding aja dari saham pagi menjadi bisikan Bernard gitu ya. Di 2023 ini Ya, karena udah betul rebranding sekali. harusnya makin kenceng ini ya, karena hashtagnya udah bisikan Bernard berarti bisikannya harusnya makin kenceng nih di 2023. Oke, kalau kita ngelihat pergerakan IHSG tadi sudah disebutkan level krusial 6953. Nah, di kuartal satu ini tadi juga Bro Bernard udah sempat bilang bahwa ada potensi resesi gitu. Nah, apakah artinya secara garis besar itu potensi untuk Januari efeknya ini semakin mengecil atau justru semakin kencang gitu. Jadi orang bakal melakukan akumulasi dulu nanti jualannya di akhir kuartal satu gitu. Oke, kalau pandangan saya saat ini merupakan momen yang bagus ya untuk kita mulai masuk ke market, terutama di awal tahun memang biasanya ada January effect karena banyak orang yang udah beres dari liburan, mereka kembali masuk ke market, memasukkan dananya kembali ke pasar saham, sehingga tentu saja dengan semakin banyak orang yang kembali ke pasar saham, banyak melakukan pembelian saham, ada potensi January effect ini terjadi di tahun 2023 ini. Tetapi sekali lagi pembatasan itu tetap penting, dan biasanya Indonesia ini merupakan market yang driven by commodity akhir-akhir ini ya. Dan perhatikan, musim dingin itu akan berakhir di kisaran bulan Februari, dan biasanya harga saham-saham komoditas itu puncaknya di minggu ketiga bulan Januari berdasarkan historical. Jadi teman-teman bisa perhatikan minggu kedua, minggu ketiga, kalau emang ada di area resisten dan susah menembus, teman-teman bisa mulai melakukan aktivitas taking bertahap di area-area tersebut. Jadi teman-teman bisa perhatikan minggu ketiga, minggu keempat, sekarang kita dekat area support, bisa akumulasi, tetapi sekali lagi jangan lihat timing saja, tapi juga perlu lihat area-area resisten secara Oke. teknikalnya. Begitu, Daniel. Jadi ini masih aman, menurut aku Januari efek masih ada, cuma nanti perhatikan di akhir kuartal 3 ketika suku bunga udah dinaikkan terus tinggi-tingginya, banyak investor berpaling ke instrumen yang lebih aman, kemudian potensi defaultnya juga semakin tinggi kalau suku bunganya naik. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Apalagi banyak negara yang sudah mengalami resesi, ini bisa berpotensi juga terjadi lagi karena inflasinya yang tidak terkendali. Baik. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari sisi pergerakan dari tahun ke tahun dan potensi yang ada di 2023 ini, apakah history akan repeat itself gitu? Dalam arti apa yang terjadi di 2022 seperti di sektor perbankan yang mendadak terbang tinggi gitu, ini akan terulang lagi di Q1 2023 ini? Oke, kalau pandangan saya saat ini ada beberapa saham perbankan yang cukup menarik yang saat ini tertahan di area moving average 100-nya. Yang pertama yang menjadi favorit saya untuk January effect ini untuk sektor perbankan, di sini ada di sektor perbankan yaitu BBCA, di mana dia saat ini tertahan di area moving average 100 dan dia udah diuji selama 5 kali dari bulan Desember. Artinya apa? Artinya moving average 100 ini cukup kuat. Dan di sini kita bisa perhatikan, jika dia berhasil break di area 8.700, break out, artinya dia membentuk pola ascending triangle.
jika dia breakout 870. Dengan area supportnya di area moving average 100, kalau dia closing bertahan di bawah MA 100 kita bisa stop loss. Dengan target yang pertama bisa perhatikan di area 9.000 untuk BBCA, dan nextnya bisa perhatikan di area 9.300. Ini menarik banget nih BBCA. Dan kemudian yang menarik lagi, yang udah mulai melakukan rebound di area support adalah di BBNI. BBNI ini area support di area 9150 sampai dengan moving average 100 di area 9075. Ini layak untuk lakukan akumulasi. Dengan resisten di area 9425 dan next di area 9800, BBNI dan BBRI menjadi pilihan saya untuk January effect kali ini, karena upside-nya dibandingkan pergerakan yang lain secara teknikal menurut saya dua ini yang kondisinya paling menarik untuk saat ini. Selain tentu saja laporan keuangan BCA BNI yang juga cukup solid, bahkan lebih baik dibandingkan kondisi sebelum pandemi. Kemudian selain sektor perbankan, kita juga bisa perhatikan saham-saham blue chip yang udah terkoreksi cukup signifikan. Salah satunya adalah Astra International yang mana waktu itu terkoreksi karena sentimen negatif, dia banyak melakukan investment di Goto, walaupun sebenarnya nominalnya nggak besar, hanya kisaran 2 triliun rupiah. Nah, untuk Astra International ini kita bisa melihat bahwa area support yang bisa diperhatikan ada di kisaran area 5.550. Ini area breakout pola inverted and shoulders, yang mana breakoutnya ini terjadi di kisaran area 15 Oktober 2021. Jadi penurunannya ada cukup signifikan. Teman-teman bisa perhatikan dia sedang akan menguji area moving average 20-nya. Dan selanjutnya area resistance yang diuji jika dia berhasil menembus moving average 20 di area 5950, dan next-nya bisa diperhatikan di kisaran area 6325. Reward and resistance cukup menarik untuk Astra International, stop loss di area 5400. Dan tentu saja yang perlu kita perhatikan, Astra International ini di dalamnya itu ada perusahaan-perusahaan tidak hanya mobil-mobilan Jepang, tapi juga ada kaitan mengenai CPO, ahli, di mana saat ini kita melihat bahwa pajak ekspor untuk CPO mulai penurunan, sehingga saham-saham CPO juga mulai bergelora. Dan juga kaitannya mengenai komoditi boom, ada United Tractor yang mana dia menyediakan alat berat, pemesanannya juga oversubs, dan tentu saja untuk United Tractor ini dia juga ada revenue stream dari batubara juga, sehingga tentu saja Astra International sebagai holding dari perusahaan-perusahaan tersebut menurut saya cukup layak untuk kita simak. Ini kaitan mengenai saham-saham blue chips yang bisa diperhatikan sebagai fondasi dari portofolio rekan-rekan. Wah, menarik nih. Dari perbankan tadi favoritnya Bro Bernard untuk January effect ada BBNI dan juga BBRI karena potensi upside-nya ini masih lebih menarik. BBCA dan BBRI. BBCA dan BBNI karena potensi upside-nya lebih menarik daripada yang lain. Kemudian ada Astra International gitu ya, dengan level-level yang menarik, dan juga di dalamnya Astra International ada Astra Agro Lestari, itu karena sentimen CPO-nya ya yang membantu peningkatan harga sahamnya. Nah, ini menarik untuk diperhatikan ke depannya. Ini masih banyak yang bertanya juga untuk bisikan pagi, bisa dilihat di mana, jangan lupa ya cuan troopers yang kangen dengan bisikan-bisikan dari Bro Bernard masih tetap ya via Clubhouse. Sekarang namanya menjadi bisikan Bernard gitu, dan otomatis bisikannya menjadi semakin kencang. Jadi jangan lupa bergabung bersama kita semua melalui ifom.sukorsekuritas.com gitu ya, untuk mendapatkan semua fasilitas dan fitur-fitur yang sudah kita siapkan untuk para cuan troopers. Oke, ini ada banyak sekali pertanyaan sebenarnya untuk awal tahun yang menjadi tanda tanya buat para cuan troopers nih Bro Bernard. Di antaranya adalah nasib-nasib saham blue chip gitu di awal tahun. Tadi kita sudah sempat bahas perbankan dan juga Astra International, berikut juga dan Astra Agro Lestari. Kalau yang emiten telekomunikasi gimana nih? Seperti Telco, kemudian yang masuk 10 besar ada Adaro misalnya, INDF, emiten-emiten blue chip di awal tahun ini apakah menarik untuk kita perhatikan nih secara keseluruhan?
Ya, untuk telekomunikasi saya rasa saat ini yang cukup menarik adalah Telkom ya. Dia sudah mengalami penurunan cukup signifikan karena tergerus sentimen dari itu. Dan dia hari ini baru breakout dengan volume yang lebih tinggi dari sebelumnya di area 3830. Jadi ini bisa menang strategi buy on breakout 3830. 8 stop loss jika turun di bawah area 3700. Dan nextnya area resisten yang bisa diperhatikan adalah moving average 50 di area 3960 dan nextnya di area 4070. Telkom ini cukup menarik ya untuk kita perhatikan karena dia anjloknya dari titik puncaknya dari kisaran area 4850 juga sudah cukup tinggi ya, sudah seperti Asa Internasional, walaupun Astra lebih laggard ya dibandingkan oleh Telkom. Nah, selain blue chip yang menjadi fondasi teman-teman portofolio, saya juga menyampaikan juga nih di saham pagi Bu Daniel bahwa tadi saya sudah sampaikan bahwa saham-saham kaitan CPO ini menarik nih. Nah, kenapa saham-saham kaitan CPO menarik? Dan ini saya sudah bahas di debut saya kemarin di Bisikan Bernard kaitan mengenai pungutan ekspor CPO yang mengalami penurunan. Di mana kita bisa melihat bahwa harga referensi produk minyak kelapa sawit untuk penetapan biaya keluar dan pungutan ekspor periode 1 sampai 15 Januari 2023 ini hanya sebesar 858,9 USD per metrik tonnya. Dan ini turun dibandingkan Desember lalu tanggal 16 sampai 31 sebesar 1,49% atau turun 13,03 USD. Dan juga dari pemerintah juga memberikan kebijakan yakni kaitannya mengenai minyak goreng dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan berat metode di bawah 25 kg dikenakan BK USD 0 per metrik tonnya. Nah, oleh karena itu untuk saham-saham CPO kita lihat hari ini LSIP juga baru aja breakout di kisaran area 1040, sehingga ini kita bisa memperhatikan cukup menarik. Lakukan stop loss jika turun di bawah area 1015 dan next resisten ada di area moving average 50 di area 1070 dan juga area 1105. Dan untuk LSIP ini memang dia biasanya menjadi leadingnya untuk perusahaan-perusahaan CPO karena dia menjadi salah satu perusahaan CPO dengan market cap dan net profit paling besar dibandingkan yang lainnya. Ini yang bisa kita perhatikan. Nah, selain CPO yang bisa kita perhatikan juga untuk melakukan swing trading, sekali lagi saya sampaikan ya, stop loss penting di kondisi market volatile seperti ini adalah saham ditanya mengenai konstruksi. Nah, mengapa konstruksi ini menarik? Karena yang pertama harganya udah turun cukup dalam, dan yang kedua tahun ini pemerintah juga mengalokasikan anggaran infrastruktur naik 7,75% year on year menjadi 363,8 triliun. Dan Waskita yang menjadi salah satu perusahaan di bawahnya atau yang masuk di dalam sektor konstruksi, dia juga baru saja memenangkan tender, yaitu proyek pekerjaan di dalam Pelabuhan Patimban dengan nilai kontrak sebesar 3,7 triliun. Dan dalam proyek tersebut Waskita sebesar 16% atau 595 miliar. Dan Waskita sudah terlihat area demandnya yang cukup kuat dan dia baru saja berhasil menembus area moving average 20-nya. Nah, ini ada potensi dia breakout. Jika dia breakout di area 384, ini akan menjadi peluang yang cukup menarik untuk Waskita dengan next resistance di kisaran area 418 dan nextnya di area 474. Ini Waskita juga sudah menunjukkan adanya tanda-tanda akumulasi dengan peningkatan volume yang menarik 2 hari terakhir, walaupun IHSG volumenya di hari pertama dan kedua sangat rendah. Volume IHSG kemarin hanya 5 triliun, hari ini hanya di kisaran 7 triliun. Benar. Begitu untuk sektor yang ini benar banget ini Bro Bernard, karena kemarin juga kita sudah memperhatikan nilai transaksi yang turun di akhir tahun ternyata berlanjut di awal pekan ini. Beberapa rekan-rekan kita ternyata banyak yang khawatir juga ini Bro Bernard. Boleh nggak dikasih tanggapan nih, apakah ini merupakan satu anomali begitu adanya penurunan nilai transaksi dari akhir tahun hingga awal tahun, atau ya memang ini biasa aja gitu, ini wajar terjadi?
Oke, jadi kalau untuk spesifik hari kemarin ya, kita Iya. lihat bursa Asia kemarin tutup ya, jadi belum banyak investor yang melakukan aktivitas trading di pasar saham. Jadi kemarin hanya 5 triliun, hari udah mulai peningkatan menjadi 7 triliun, hampir 8 triliun, tetapi ini disebabkan yang pertama tentu saja karena baru habis liburan ya, banyak orang yang belum comeback untuk masuk ke pasar saham lagi, dan kita juga melihat banyak kepanikan juga ya, terutama dari sisi retail, karena ternyata Desember Santa Claus Rally Effect yang diharapkan oleh investor itu terjadi, sehingga banyak yang mungkin nyangkut atau beristirahat terlebih dahulu di sini. Tapi nanti ketika IHSG breakout area 6953 yang saya sampaikan tadi, ini bisa menjadi momentum IHSG kembali ramai, karena banyak investor retail terutama trader yang memanfaatkan peluang ketika dia market rally yang ditandai dengan breakout di IHSG-nya. Nah, ini kita jangan sampai ketinggalan nih, kalau dia breakout, ini menjadi momentum yang menarik dan potensially menurut pandangan saya market bisa kembali ramai. Apalagi jika minggu pertamanya, minggu kedua biasanya lebih ramai. Nah, jangan ketinggalan dan jangan lupa supaya semakin kencang cuannya, join bareng kita trading dengan menggunakan aplikasi Spot by Sukor Sekuritas. Cara gabungnya gampang banget melalui eform.sukorsekuritas.com ya. Prosesnya hanya 1 hari kerja aja udah bisa pakai aplikasinya. Oke, Bro Bernard, tadi kita udah membahas beberapa saham yang potensial dan juga menarik, termasuk dengan beberapa sektor yang unik gitu ya. Ada CPO dan juga konstruksi yang sudah disebutkan oleh Bro Bernard. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi sektor-sektor lainnya gitu, Bro Bernard, apakah komoditi di awal tahun ini masih menarik begitu untuk kita bahas? Oke, untuk kaitan mengenai komoditas, pandangan saya tentu saja ini masih menarik selama yang pertama perang antara Ukraina dan juga Rusia masih berkelanjutan, sehingga suplai dari batu bara ini masih tertahan, apalagi dengan China yang akan berencana membuka lockdown-nya secara penuh yang diharapkan, sehingga tentu saja aktivitas industri manufaktur akan kembali terekspansi, yang mana ini akan berdampak kebutuhan dari batu bara akan meningkat. Walaupun nanti kita bisa hati-hati waspada ketika musim dingin berakhir, teman-teman jangan lupa untuk melakukan taking profit. Karena mengapa? Karena saat ini Eropa, Amerika Serikat itu banyak kebutuhan batu bara karena musim dingin untuk penghangat ruangan, untuk tenaga listrik. Walaupun tentu saja smelter yang merupakan untuk membuat electric vehicle untuk mengolah nikel ini juga membutuhkan batu bara. Nah, oleh karena itu untuk saham-saham kaitannya mengenai batu bara, saya juga udah rekomendasikan beberapa. Mulai kemarin saya udah rekomendasikan yang pertama PTBA. Dia udah berhasil mengalami pantulan ya di area support kisaran area 3610, dia berhasil mantul, dia sedang menguji area moving average 20 di area 3730, dan jika dia bisa menembus, ada resisten yang perlu diwaspadai di area 3830. Dan jika dia menembus 3830, ada potensi dia membentuk pola semacam inverted head shoulders, dan nextnya ada moving average 100 di kisaran area 3960, dan nextnya di area 4310. Ini yang bisa diperhatikan oleh sekalian. Dan selanjutnya saya di PC Kang Bernard, saya juga mention mengenai Harum mulai dari kemarin. Kalau teman-teman yang udah ngikutin dari kemarin, teman-teman pasti udah ngikutin. Di sini bisa lihat bahwa area 1600 ini merupakan area support yang cukup kuat untuk Harum, dan 2 hari beruntun dia mengalami peningkatan cukup signifikan. Next dia akan menguji area moving average 50 di area 1670, dan nextnya resisten yang kuat lanjutnya adalah di atas moving average 20 dan 100 di kisaran 1725. Di area ini teman-teman bisa perhatikan untuk aktivitas taking profitnya. Dan selanjutnya, Pak, kalau tiap resesi biasanya banyak orang switch ke safe haven aset. Market sepi, banyak ke safe haven aset. Itu apa? Emas. Dan baru saja pagi tadi teman-teman kalau dengar saham pagi, saya BRMS juga rekomendasikan hari ini mengalami kenaikan cukup signifikan di angka 4,4%. Perhatikan area support di area 161, tetapi kalau teman-teman mau nunggu breakout bisa perhatikan area 173, dan jika breakout bisa lakukan breakout dengan resisten di kisaran area 185, itu juga dekat dengan moving average 100-nya. Dan juga untuk
saham-saham related sama emas, tadi saya juga rekomendasikan pagi itu, yaitu MDKA Hmm. naik 4,6%. Selamat yang cuan dari MDKA. Teman-teman bisa perhatikan area next resisten yang perlu diwaspadai di area 4.400. Teman-teman bisa perhatikan taking profit buat yang ikut bisikan Bernard pagi tadi. Jadi selamat buat teman-teman yang udah cuan. Dan tentu saja buat teman-teman untuk nanya-nanya ke mentor, Hmm. ke edukator Sukor Sekuritas, itu teman-teman bisa bergabung ke grup namanya Sukor Controllers. Kalau awal cuma tiap pagi, teman-teman nggak bisa nanya karena aku harus Hmm. kerja, meeting, kemudian ngurusin Sukor. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir, saya udah siapkan banyak edukator di tim Sukor Sekuritas. Kita ada sekitar 6 edukator, di mana edukator ini khusus untuk maintain teman-teman yang mau nanya soal saham. Dan teman-teman caranya gampang untuk join. Buka rekening Sukor di eform.sukorsekuritas.com atau bisa buka rekening langsung di aplikasi Spot by Sukor Sekuritas yang bisa di-download di App Store maupun Google Play Store. Nah, kemudian di aplikasi ini teman-teman bisa melakukan Hmm. buka rekening Sukor. Dan ketika nanti teman buka rekening Sukor, 1-2 hari kerja dikirimin email, bisa login, nanti di all menu teman-teman bisa masuk ke start Hmm. starter kit. Nah, di starter kitnya ini ada link untuk masuk ke Telegram Support Cuan Troopers, Support Cuan Troopers channel maupun kaitannya mengenai fundamental, teman-teman bisa diskusi banyak di situ. Jadi jangan lupa manfaatkan channel efek ini dengan membuka rekening support dan bergabung menjadi Support Cuan Troopers. Karena Betul. tentu saja ya Daniel ya, kita banyak kejutan. Mulai dari merchandise Hmm. menarik tiap IG Live, kemudian buat klien, kita banyak event edukasi sebulan sekali yang secara offline. Kemudian kita banyak roadshow ke sana sini. Nanti juga bulan Maret nanti kita ada kejutan di ulang tahun support. Jadi ini spesial buat teman-teman yang merupakan nasabah Support Sekuritas. So, jangan lupa untuk join Support Sekuritas di link bio Support Sekuritas atau link bio Bernardo Mantap. Sekuritas. Jadi jangan lupa ya, melalui eform.sukorsekuritas.com atau download dulu aplikasinya di Google Play Store ataupun melalui Apple Store dan bergabung di sana. Pokoknya kita akan banyak event yang lebih menarik lah dari tahun 2022. Pokoknya kita makin hari makin seru di Sukor Sekuritas ya. Nah, dan juga Yes. untuk teman-teman Cuan Troopers yang ingin bertanya, jangan lupa masukin pertanyaannya di kolom question and answer nih. Mumpung ada Bro Bernard yang bisa langsung jawab ya. Biasanya Bro Bernardnya sibuk, tapi mumpung masih bisa dijawab pada malam hari ini, pertanyaan dimasukkan di kolom question and answer, akan kita jawab satu persatu. Dan saya juga mau ingetin untuk para Cuan Troopers ya yang sudah bergabung dan sudah menjadi anggota dari Cuan Troopers, kalian bisa memanfaatkan loyalty programnya kita ya. Karena dengan Nah, user ID-nya para Cuan Troopers kalian ini bisa mendapatkan diskon di beberapa merchant yang sudah menjadi rekanan dari Sukor Sekuritas. Gampang banget, lihat aja nanti di Instagram kita di Sukor Sekuritas. Nah, kita ya Daniel, nanti kita merchant barunya akan muncul kapan? merchandise yang baru ya, kita merchandise. Bukan, Merchant baru merchant baru kita akan untuk mulai minggu loyalty kapan depan nih. dimulai? Kita udah ada yang baru, beberapa merchant. Boleh kita spill nggak nih merchantnya yang mana aja ini, bro? Oke, Boleh, boleh nih. kita Totalnya ada berapa udah, merchant sih, Neil? kita Sekarang iya, ada lebih dari kita 30 belum? menuju ke 30 ini. Dikit lagi kita udah ada 30 merchant ini, bro. Karena kita akan kerjasama dengan Nalagetix juga nanti ya. Dan juga kita akan bekerja sama dan sudah bekerja sama dengan Batik Walters ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin batik itu bisa dapat promo menarik dan juga ke beberapa rekan-rekan food and beverage kita yang sudah menjadi rekanan gitu, ini bisa mendapatkan diskon khusus gitu ya apabila menjadi Sukor Cuan Troopers. Nah, Bro Bernard, kita balik ke pergerakan market nih ya. Kalau tadi sudah dijelasin emiten emas, tadi ada yang nanya MDKA seperti apa, udah dijelasin. Plus dengan BRMS yang udah cuan double digit gitu ya dari hari kemarin. Selamat buat yang udah cuan nih para Cuan Troopers. Kita coba lihat ke sektor yang biasanya menarik di awal tahun. Karena kan kalau kita lihat sebentar lagi di bulan Januari ini kita ada momentum Imlek juga gitu ya, yang biasanya di Februari ini sekarang ada di Januari. Apakah ini nanti akan besar pengaruhnya bagi emiten-emiten retail atau konsumsi? Oke, untuk emiten retail kita melihat bahwa menjelang tentu saja nanti ada
Chinese New Year, kemudian nanti bulan Ramadan, di bulan Maret, tentu saja ini juga bisa menjadi hal yang bisa kita perhatikan. Tetapi saat ini emiten retail flow-nya masih minim ya untuk saat ini kita bisa melihat. Tetapi yang udah menarik nih, saya juga udah rekomendasikan tadi pagi yang sudah bergerak di area support yang cukup kuat dan sudah ada rejection membentuk candle inverted hammer di area support, yaitu adalah LPPF ya. LPPF teman-teman bisa perhatikan area support di area 4620, stop loss jika turun di bawah 4400 dengan resisten di kisaran area 4900 dan nextnya di kisaran area 5250. Ini untuk LPPF ini bisa diperhatikan karena dia baru saja mengalami koreksi dan sudah ada rejection. Dan selanjutnya untuk emiten kaitannya mengenai supermarket, saya juga udah call ya kemarin ya, selamat yang udah dapat MPPA. Ini MPPA juga baru turun dalam, dia udah udah tertahan di area support 2 hari beruntun candle hijau. Dia area supportnya 128. Stop loss jika turun di bawah 122 dengan resisten moving average 20 di area 140. Dan nextnya di kisaran area 158. Ini juga menarik untuk perhatian dari teman-teman sekalian untuk MPPA dan juga LPPF. MPPA dan LPPF. Happy cuan nih buat yang dengerin bisikan Bernard. Ini menarik. Kita, wow, langsung ada banyak banget pertanyaan ini Bro Bernard di kolom question and answer. Kita jawab satu persatu. Ini ada pertanyaan menarik dari Ivi Cahyadi. Ko Bernard, next year kan pemilu. Sektor apa yang menarik untuk dilirik di tahun ini katanya? Belum apa-apa udah nanya tahun depan loh. Oke. Pemilu, jadi gini, kan tahun depan itu pemilunya di bulan Februari 2024, kalau nggak salah ya, di kisaran bulan Februari 2024. Pas hari Valentine, itu kalau aku nggak salah, ntar aku harus cek lagi nih. Nah, pemilu itu, kampanyenya tahun ini panjang, yaitu di kisaran 9 bulan. Kenapa panjang? Karena pemilu tahun depan itu akan berbarengan antara Pilpres dan juga pemilu DPR dan juga DPRD serta DPD itu barengan. Jadi masa kampanye lebih panjang. Nah, dengan masa kampanye lebih panjang, kita kurangin aja dari Februari kurangi 9. Jadi Februari kurangin 9 itu kurang lebih ada bulan Mei. Nah, bulan Mei potensi yang menarik untuk kita melirik emiten-emiten nanti untuk pemilu. Tetapi jangan lupa, biasanya saya udah memperkirakan ya, tadi sudah menyampaikan berdasarkan berbagai prediksi ekonom ada potensi resesi di bulan Maret April, terutama di pasar saham. Dan biasanya Mei itu saya juga terus menyampaikan ya, sell on Mei itu memang ada. Biasanya minggu ketiga bulan Mei udah mulai habis, itu harganya mulai naik lagi. Nah, kesempatannya nanti kita bisa mulai belanja lagi minggu ketiga bulan Mei ini untuk emiten-emiten nanti untuk pemilu ataupun untuk kaitannya mengenai saham-saham perbankan ya. Biasa saya call ketika minggu ketiga bulan Mei berdasarkan histori. Begitu Daniel. Jadi kalau untuk pemilu mungkin saya belum bisa ngomong sekarang, nanti tunggu IG live saya di sell on May or buy on May. Akan selalu ada T-Talk spesial dengan Bro Bernard ya di sepanjang tahun 2023. Jadi siap-siap aja ya para cuan troopers. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini saya pilih yang menarik-menarik ya Bro Bernard. Ada banyak banget nih yang langsung ngantri. Nah, ini ada yang bertanya terkait dengan ini nih. Ini kayaknya belakangan isunya di media itu jadi semakin banyak ini, Bro Bernard, terkait dengan GIAA sendiri. Tanggapannya seperti apa ini, Bro Bernard? Ya, GIAA kan berencana akan direstrukturisasi ya. Itu rencananya akan direstrukturisasi. Tapi kan kita masih belum tahu nanti skema restrukturisasinya seperti apa. Jadi risiko untuk GIAA masih besar ya, apalagi dia baru aja jebol support di area 214. Dari dia sempat arah, tapi tiba-tiba put ARB. Nah ini waspada banget nih. Next support 180, nextnya 160, hindari dulu kalau belum ada rejection di support. Jadi kalau saya sih masih belum, karena volume keluar atau jualan hari ini sih masih cukup besar. Jadi hindari dulu untuk GIAA. Untuk GIAA dihindari dulu. Dan bagi cuan troopers yang
agak telat untuk join dan dengerin Instagram live special kita pada malam hari ini, jangan lupa nanti IG live kita bakal kita save. Jadi Cuan Troopers bisa nonton ulang melalui Instagram @sukorsekuritas. Dan yang belum bergabung, belum menggunakan aplikasi Spot by Sukor Sekuritas, cara bergabungnya gampang banget. Sisa join melalui eform.sukorsekuritas.com atau download dulu aja aplikasi Spot by Sukor Sekuritas, nanti bisa join melalui aplikasi tersebut. Oke, Bro Benat, ini dari beberapa komentar tadi saya ada baca beberapa yang tanya terkait ramainya emiten-emiten yang akan IPO di awal tahun ini gitu di Januari 2023. Nah, tanggapannya seperti apa? Apakah menurut Bro Bernard ini bisa dijadikan satu peluang yang cukup menarik, dan apa yang sebenarnya perlu diperhatikan oleh Cuan Troopers dalam memilih kurang lebih 5 sampai 10 emiten yang akan IPO di Januari ini? Oke, jadi sebelumnya saya mengkategorikan teman-teman sebagai tiga dulu ya. Teman-teman yang pertama Ya. sebagai investor, yang kedua sebagai swing trader, yang ketiga cuan lari. Oke, yang pertama kalau investasi, teman perhatikan kaitannya rasio-rasio keuangannya, mulai dari price to earning, kemudian price to book value, EV/EBITDA bergantung dari sektornya. Kita bandingkan dengan saham-saham di sektor yang sama. Kalau valuasinya cukup murah dan teman-teman percaya pertumbuhan earnings-nya ke depannya cukup baik karena potensi bisnisnya bagus, seperti contohnya misalnya shipping company ini lagi rame-ramenya nih karena tongkang kapal ini lagi banyak dipakai untuk ekspor coal, batu bara, tambang dan sebagainya. Ini bisa diperhatikan, atau teman-teman perhatikan juga, tapi sekali lagi perhatikan juga rasio-rasionya tadi, terus kita perhatikan juga prospek bisnis ke depannya, dia dibandingkan kompetitor, market share-nya berapa, teman-teman perhatikan. Nah, teman-teman kalau believe in the company, bakal bertumbuh in the long run, teman-teman bisa untuk diperhatikan. Nah, tetapi kalau teman-teman swing trader, teman-teman nggak bisa untuk ambil saham IPO, karena technical chart-nya itu belum kebentuk. Nah, kalau teman-teman yang cuan lari, ya ini namanya lebih kayak spekulator ya. Teman-teman nanti lihat book building-nya oversubscribe atau enggak. Kalau oversubscribe yang gila-gilaan, biasa banyak yang, wah, aku mau ikut apa namanya poolingnya, ya boleh. Tapi ini cuan lari dan lebih ke arah spekulasi. Jadi teman-teman siapkan dana yang teman-teman kira siap untuk menanggung risikonya, misalnya tidak sesuai ekspektasi. Karena banyak retail yang mengekspektasikan bahwa saham-saham IPO itu akan arah di hari pertama, tapi tidak seindah yang dibayangkan. Banyak saham juga yang akhirnya longsor ketika IPO, bahkan longsornya nggak cuma 1-2 hari. Nah, ini teman-teman harus cerdas sebagai investor. Teman-teman perhatikan dari 3 tipe tadi, teman-teman yang mana, kemudian teman-teman sesuaikan lagi. Dan juga yang perlu teman-teman perhatikan, kalau saham IPO-nya yang kecenderungannya oversubscribe, bahkan harganya lari arah-arah terus, teman-teman kan juga kalau misalnya masukin misalnya 1M, paling teman-teman cuma dapat di bawah alokasi 10 atau 5%. Nah, kalau cuma 5% uang cuannya nggak banyak. Dibandingkan begitu, kalau saya mending masukin ke saham-saham yang saya percaya memiliki conviction, teknikalnya bagus. Itu yang saya perhatikan. Baik, menarik sekali ini untuk diperhatikan ya. Bukan berarti tidak bisa cuan, tapi memang ada rasio-rasio yang perlu diperhatikan. Ini seperti yang disebutkan oleh Bro Bernard. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini apakah, karena ini banyak banget nih yang nanya dari tadi ini Bro Bernard, terkait dengan prospek nikel nih di tahun 2023. Apakah isu resesi akan memberikan impact negatif ke nikel? Biasanya orang-orang kalau lagi resesi itu kalau nggak invest di safe haven aset, mereka juga investasi di komoditas ya. Jadi investasi komoditas boleh di saham-saham komoditas, tetapi pandangan saya kalau forenya banyak di saham tersebut, ketika market crash, ya dia juga ikut crash. Jadi untuk saham-saham kaitannya mengenai komoditas bisa hindari. Tetapi kalau untuk komoditas sendiri, selama tadi perang Rusia Ukraina masih terjadi, batu bara masih tinggi, walaupun mungkin ini saham yang akan meredali. Saham nikel
potensi masih bagus karena kaitannya dengan electric vehicle, terutama pemerintah yang sangat mensupport electric vehicle. Bahkan waktu itu sempat ada berbagai yang memprotes, kok electric vehicle dikasih subsidi tapi subsidi kendaraan umum dikurangi dan lain sebagainya. Itu kan menimbulkan kontroversi ya. Jadi ini juga masih menarik karena pemerintah sangat mensupport kaitannya mengenai electric vehicle. Nah, kemudian tadi yang belum kita bahas ada satu sektor nih Daniel. Aku juga lupa, itu sektor teknologi. Nah, sektor teknologi ini di Indonesia sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan ya, mulai dari bank digital maupun dari teknologinya itu sendiri. Nah, untuk yang pertama, kita Goto ini bagusnya untuk trading cepat ya Masian ya. Kecuali nanti dia bisa breakout dengan volume tinggi di area 103. Kalau dia breakout 103, dia ada potensi upside yang lumayan, yaitu bisa ke area 123 dan nextnya kurang lebih di area 146 di moving average 50. Sekarang masih di fase akumulasi dengan support pertama di area 91 stop loss 90, support kedua di area 81 stop loss di area 79. Kemudian yang bisa kita perhatikan lagi adalah harga saham bank digital yang sebenarnya dia ini secara fundamental cukup kuat ya karena usernya paling besar, udah mencatatkan laba di kuartal 3 2022 yaitu BBYB ya. BBYB ini masih di fase akumulasi, tapi sekali lagi saham-saham teknologi ini kita harus disiplin stop loss kalau nggak terus semakin dalam. Karena mengapa? Karena pergerakan cukup volatile, apalagi sekarang suku bunga masih naik ya, walaupun potensi kenaikan per bulan atau ketika diumumkan the Fed tidak akan sebesar sebelumnya, dan kita perkirakan nanti di kisaran mentok Fed rate mungkin di kisaran area 5 sampai 5,5% ya. Jadi upside-nya udah minim untuk kenaikan suku rate. Nah, tapi nanti ketika suku bunga nanti diturun kembali, ini menjadi peluang yang menarik untuk saham-saham di sektor teknologi. Dan untuk BBYB sendiri kita perhatikan stop loss jika turun di bawah 610, perhatikan jika dia breakout di area 675, dia ada potensi ke area 754 dan next-nya di area 820. Itu yang bisa kita perhatikan untuk BBYB. Wah, menarik banget nih. Udah banyak juga soalnya dari tadi yang tanya terkait dengan BBYB gimana ke depannya, sudah dijawab barusan oleh Bro Bernard gitu ya. Dan juga bagi yang bertanya, tadi ada beberapa yang bertanya terkait emiten-emiten dengan fundamental bagus, blue chip yang masih bagus untuk diperhatikan, sudah kita bahas tadi di awal-awal Instagram live kita. Jadi jangan lupa yang terlambat nanti nontonnya lewat Instagram Sukor Sekuritas ya, karena IG live kita akan kita save di sana. Nah, ini ada pertanyaan menarik di kolom komentar Bro Bernard terkait dengan Panin Group nih, katanya downtrend terus. Ini apa yang terjadi nih gitu? Ada tanggapan nggak dari Bro Bernard? Kalau Panin Group waktu itu kan mengalami kenaikan karena adanya rumor bahwa grup ini atau saham seperti Panin Life, Bank Panin ini akan dijual ke pihak lain atau pihak luar. Salah satunya ada yang menjadi kandidat waktu itu ada MUFG, kemudian ada Sumitomo, ada Mizuho yang menjadi kandidat dari grup Panin. Tetapi sejak kabar itu tidak terdengar lagi, kita nggak tahu jadi atau enggak ya. Sejak kabar itu tidak terdengar lagi, distribusi ini terus terjadi di saham grup Panin. Apalagi dia terus untuk lower low. Nah, ini area krusial untuk PNLF terutama, ini yang paling liquid, di area 330. Kalau jebol 330, turunnya bisa dalam banget. Next-nya bisa ke 276, dan next-nya di area 236. Kalau teman-teman mau spekulasi, stop loss. Jika dia turun di bawah 330, itu wajib untuk Panin Life. Mengapa bisa turun? Ya karena mungkin orang-orang yang mengharapkan nih terjadinya penjualan dari Panin Bank ke salah satu dari tiga tadi, tapi nggak kejadian-kejadian sehingga banyak spekulator yang memutuskan untuk taking profit dari saham ini. Itu yang terjadi dari grup Panin ini. Baik, ini juga sekaligus menjawab banyak cuan troopers yang bertanya melalui kolom question and answer ya. Banyak yang bertanya terkait dengan PNLF dan juga grup Panin sudah dijawab. Yang bertanya tentang bank-bank digital juga sudah dijawab. Tetapi ini ada satu nih yang menarik ini Bro Bernard, terkait dengan emiten dengan valuasi yang masih sangat murah dan potensi kuat gitu. Ini berdasarkan pantauan Bro Bernard nih, ada nggak sih yang benar-benar dilirik? Terkait dengan emiten dengan valuasi yang masih sangat murah dan potensinya kuat gitu.
Atau memang emiten rata-rata Oke. udah pada mahal-mahal semua nih dilihat dari PER dan juga PBV? Jadi begini, kadang emang ada suatu emiten yang harganya mahal Hmm, for the reason. Contohnya BBCA, dia kan book value-nya iya. lebih dari 5 kali, jauh dari bank-bank lainnya. Tapi for a reason, karena mengapa? Karena earnings growth-nya signifikan. Kemudian kita lihat dia penetrasinya cukup baik. Kemudian usernya udah sticky banget sampai BCA, brandingnya udah di mana-mana. Jadi dia harganya mahal tuh for a reason. Jadi kadang valuasi mahal itu kita tidak bisa justify. Kita harus lihat juga bisnisnya seperti Iya. apa, earnings growth-nya seperti apa. Itu yang perlu diperhatikan. Dan kadang ada saham yang cheap for a reason. Contohnya dia cheap karena nggak pernah bagi dividen. Nah waktu itu dialami oleh grup yang mau disebutkan tadi. Karena memang waktu itu dia hampir nggak pernah bagi Mhm. dividen. Sehingga price to book value-nya murah banget. Jadi kita nggak cuma bisa lihat dari faktor valuasi doang, tapi kita lihat dari beberapa faktor. Tetapi jika teman-teman menjadi value investor, ya bisa pilih saham yang Mhm. murah-murah. Tetapi sekali lagi kita nggak tahu naiknya kapan. Karena biasanya saham-saham yang valuasinya murah seperti ini likuiditasnya awal-awalnya sepi. Kecuali ada acara corporate action seperti tadi di area Mhm. grup panen. Nah, tetapi saat ini yang valuasinya cukup murah dari sisi PE ini ada di sektor-sektor, terutama di sektor-sektor batu bara ya, karena earnings growth-nya cukup signifikan karena lagi ada commodity boom, harga batu bara gila-gilaan sekarang bertahan di area 380 sampai 400 USD per tonnya, padahal tahun lalu kita kalau flashback masih di bawah 100 USD per tonnya, kenaikan berlipat-lipat. Menurut pandangan saya, saham-saham batu bara lah yang saat ini yang valuasi yang murah untuk Mhm. naik. Tapi sekali lagi ketika musim dingin berakhir dan yang kedua ketika perang antara Rusia dan Ukraina mulai Mantap, meredah. mantap sekali. Dan Seperti itu. emiten-emitennya yang mana tadi di awal-awal udah sempat diinfokan oleh Bro Bernard. Jadi jangan lupa ya, yang telat nanti bisa nonton ulang Instagram Live kita pada malam hari ini. Dan yang belum bergabung, jangan lupa join melalui ifom.sukorsekuritas.com ya. Dan bergabung di dalam Telegram Cuan Troopers. Nah ini ya, Daniel nggak ada bagi kita akan, merchandise hari ini. oh iya, kita masih akan bagi merchandise loh. Ini masih ada merchandise, kita bagi dua. Iya, Screenshot jangan screenshot lupa. dan Cuma dua. dapatkan dua, satu yang bean, satu yang bubuk gitu. Jadi langsung dapat satu set nih untuk para cuan troopers Oke. kita gitu ya. Jadi kita akan bagi karena ini episode spesial, kita akan bagi kurang lebih ada 5 paket ya untuk para cuan troopers yang beruntung dan juga screenshot Instagram live kita pada malam hari ini. Pakai Ya, super paket coffee ya. Sukor Coffee ya. Nah, jadi jangan lupa screenshot Instagram live kita pada malam hari ini, tag ke Sukor Sekuritas, tag juga ke Bernard Wijaya 17, tag juga ke saya gitu ya. Maka yang beruntung akan mendapatkan satu paket, di mana dalam satu paket itu bisa ada dua, satu kopi yang bubuk, satu kopi yang ada beansnya ya, masih dalam bentuk biji kopi. Nah, menarik kan, Cuan Troopers? Jadi jangan lupa di screenshot. Pertanyaan terakhir saya untuk menutup Instagram Live kita pada malam hari ini, Bro Bernard, tips dan trik khusus untuk mendulang cuan di kala momentum Januari Effect 2023 ala Bernardus Wijaya. Silakan. Oke, yang pertama kita di fase akumulasi ketika dekat-dekat area support ini kita harus berani ambil, terutama saham-saham yang fundamental kuat yang harganya sedang di area support. Kalau saham-saham big caps aku biasanya suka buy on weakness. Contohnya tadi ada BCA, BNI, Astra, itu tiga pilihan aku untuk big caps untuk kondisi saat ini. Ini menjadi penopang portofolio teman-teman semua. Maksudnya penopang apa? Porsi teman-teman banyak di sini. Ini maksudnya kalau naik mungkin nggak signifikan saham-saham yang small cap, tetapi ini bisa menjadi penahan kalau misalnya longsor downside-nya udah nggak banyak. Jadi pilih saham yang fundamental untuk mengisi mayoritas portofolio teman-teman, tapi jangan lupa untuk Mhm. alpha seekers-nya. Alpha seekers-nya apa? Alpha seekers tadi saya sebut yang berpotensi. Mulai dari CPO, kemudian mining, kemudian tadi ada Mhm. konstruksi maupun teknologi. Jadi teman-teman bisa pilih yang sesuai dengan risk profile teman-teman sekalian. Plus di kondisi market volatile seperti ini, jangan lupa untuk stop loss karena kondisi makroekonomi secara dunia masih belum menentu.
Karena stop loss ini akan mengamankan modal teman-teman untuk nggak tergerus lebih dalam lagi. Daripada tergerus lebih dalam lagi, stop loss, nanti kita tunggu momen yang tepat, kita bisa pindah ke saham yang lain, atau kita bisa tunggu nanti momen ketika market lagi enak. Dan perhatikan area resisten 6953, ketika ini ke breakout, ada potensi market kembali ramai lagi, dan ini menjadi kunci IHSG untuk membentuk bullish reversal pattern, yaitu pattern dalam bentuk cup and handle. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bro Bernard. Ini tips-tipsnya pasti udah langsung dicatat oleh Cuan Troopers. Kalau boleh saya tambahin satu tips lagi untuk para Cuan Troopers. Transaksinya harus menggunakan spot by Sukor Sekuritas. Karena fungsi-fungsinya semua sudah ada di sana ya Bro Bernard ya. Sudah kita siapkan. Aplikasi kita fiturnya lengkap banget, cepat, kemudian downtime-nya minim. Dari total hours dia di Bursa Efek, kita benar-benar downtime-nya minim, tim kita fast respon, dan tentu saja ada loyalty program buat teman-teman sekalian yang mau belanja, mau ngopi, mau makan. Kita banyak bekerja sama merchant dan dapat diskon spesial. Jadi jangan lupa ya bertransaksi dengan menggunakan aplikasi Spot by Sukor Sekuritas. Bagi yang belum dapat paket ini ya, paket kita jangan lupa di screenshot lagi aja. Mungkin kemarin belum beruntung, jadi hari ini harus screenshot lagi. Semoga bisa lebih beruntung karena hari ini TikTok spesial, jadi kita baginya lebih banyak loh, Cuan Troopers ya di awal tahun ini. Kalau gitu, thank you banget untuk Cuan Troopers yang udah bergabung dan menyaksikan TikTok spesial kita di awal tahun 2023. Semoga kita sama-sama bisa cuan lebih baik daripada tahun 2022. Saya ucapkan juga terima kasih untuk Bro Bernard yang udah meluangkan waktunya untuk TikToks kita pada malam hari ini. Moga-moga sehat selalu dan bisa selalu mimpin kita nih di Sukor Sekuritas supaya selalu cuan. Amin. Amin. Thank you. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa datang acara besok bisikan penalti pagi. Saya akan rutin lagi ngisi untuk menemani teman-teman sekalian. Dan see you semuanya. Sukses buat kita. Jangan lupa ajak teman-temannya juga untuk gabung menjadi. Thank you Bro Bernard. Thank you Cuan Trooper. Sampai ketemu lagi. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Makasih. Ya.